dapat bisa lihat dari garis UVM itu. Nah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan hardware dan software. Nah sebelum kalian menonton videoku, tolong like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan hardware dan software. Nah, yang pertama itu hardware. Nah, hardware atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat keras, yaitu semua bagian fisik komputer. Identitas yang membedakan hardware itu adalah data yang berada di dalam atau yang beroperasi di dalamnya. Dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dan menyelesaikan tugasnya. Fungsi hardware itu yang pertama ada sebagai media, pemberi masukan data atau eksekutor, hardware yang berfungsi sebagai pengolah data, dan hardware juga mempunyai fungsi sebagai penampil inputan dari sebuah proses. Nah, jenis-jenis hardware itu yang pertama itu unit masukan atau input device. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Nah, peralatan input ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu peralatan input langsung, yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses, contohnya keyboard, mouse, touchscreen, like pen, digitizer, graphic tablet, dan scanner. Nah, peralatan input tidak langsung itu input yang melalui media tertentu sebelum satu input diproses oleh alat pemroses, contohnya punch card, disket, hard disk. Nah, unit masukan atau peralatan input ini terdiri dari beberapa macam, yaitu keyboard. Nah, keyboard ini merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard ini dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Nah, yang kedua itu ada mouse. Nah, mouse ini adalah salah satu unit masukan atau input device. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard, sesuai dengan pergeseran atau pergerakannya. Sebagian besar mouse terdiri dari 3 tombol. Umumnya hanya 2 tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan tombol kanan. Saat ini, mouse ini dilengkapi pula dengan tombol penggulung atau scroll, di mana letak tombol ini terletak di tengah. Nah, selanjutnya itu ada touchpad. Nah, unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini digunakan sebagai pengganti mouse. Selain touchpad, adalah model unit masukan yang sejenis, yaitu pointing stick dan trackball. Selanjutnya ada like pen. Nah, like pen ini adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Like pen memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik setiap baris per detik. Nah, selanjutnya ada juga joystick dan games pedal. Nah, alat ini biasanya digunakan pada permainan games komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan games pedal biasanya berbentuk kotak atau persegi terbuat dari plastik dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Ada juga scanner. Nah, scanner ini adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Dari memori komputer selanjutnya disimpan dalam hard disk atau floppy disk. Fungsi scanner ini mirip seperti mesin fotokopi. Perbedaannya adalah mesin fotokopi hasilnya dapat dilihat pada kertas, sedangkan scanner hasilnya dapat ditampilkan melalui monitor terlebih dahulu, sehingga kita dapat melakukan perbaikan atau modifikasi dan kemudian dapat disimpan kembali baik dalam bentuk file teks maupun file gambar. Ada juga mikrofon dan headphone. Nah, unit masukan ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau untuk mendengarkan suara. Dengan mikrofon kita dapat merekam suara ataupun dapat berbicara kepada orang yang kita inginkan pada saat chatting. Penggunaan mikrofon ini tentunya memerlukan perangkat keras lainnya yang berfungsi untuk menerima input suara, yaitu sound card dan speaker untuk mendengarkan suara. Nah, yang kedua ini ada proses device atau unit pemrosesan. Nah, itu ada power supply. Nah, power supply menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power supply mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer.
Nah, ada juga RAM atau Random Access Memory. Nah, RAM ini merupakan singkatan dari Random Access Memory, biasanya disebut dengan istilah pendek yaitu memori. Nah, memori atau RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Nah, memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Ada juga kartu grafis atau unit keluaran. Nah, kartu grafis ini adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Kartu grafis ini terdiri dari rangkaian komputer, komponen elektronika biasanya tertancap pada slot di papan utama CPU pada komputer. Beberapa kartu grafis menawarkan fungsi lain seperti menangkap video dan adapter untuk penyala TV, menguraikan MPEG-2 dan MPEG-4 firmware, dan menghubungkan menuju beberapa layar. Ada juga prosesor atau unit pemrosesan. Pengertian prosesor atau yang biasa disebut dengan CPU itu adalah otak dari komputer. Nah, prosesor ini adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjelajah internet, memutar lagu di iTunes, dan menjalankan sistem operasi. Ada juga motherboard atau unit pemrosesan. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronika saling terhubung. Motherboard dapat disingkat dengan kata MOBO. Pada motherboard ini perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dan perangkat keras lain dihubungkan. Motherboard yang banyak ditemui di pasaran saat ini adalah motherboard milik PC yang pertama kali dibuat dengan dasar agar dapat sesuai dengan spesifikasi PC IBM. Nah, yang ketiga itu ada output device, unit keluaran. Nah, yang pertama itu ada monitor. Nah, monitor itu adalah salah satu alat jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa signal elektronik, dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data atau informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layaknya sebuah televisi. Tiap merek dan ukuran monitor melalui komputer ini memiliki tingkat resolusi yang berbeda. Resolusi inilah yang akan menentukan ketajaman gambar yang dapat ditampilkan pada layar monitor. Yang kedua ada printer. Nah, printer ini merupakan sebuah perangkat keras yang akan dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Jenis printer ada 3 macam, yaitu jenis printer dot matrix, printer inkjet, dan printer laserjet. Nah, yang ketiga itu adalah speaker. Speaker ini pengertiannya sama dengan speaker pada umumnya. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponen yang berbentuk selaput. Yang keempat itu ada backing storage atau unit penyimpanan. Nah, yang pertama ada hard disk atau HDD. Hard disk biasa juga disebut hard disk drive atau HDD atau hard drive atau HD. Nah, hard disk ini adalah salah satu perangkat yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Di dalam hard disk berisi piringan magnetis. Hard disk pertama kali diciptakan oleh salah satu insinyur IBM. Dia adalah Reynold Johnson pada tahun 1956. Hard disk yang juga dikenal dengan nama piringan keras ini pertama kali terdiri dari 50 piringan berukuran 2 kaki atau 0,6 meter dengan kecepatan putaran mencapai 1200 rpm atau rotation per minute dengan kapasitas penyimpanan 4,4 MB. Yang kelima itu ada peripheral, unit tambahan. Nah, contoh perangkat keras komputer yang termasuk dalam unit tambahan atau peripheral itu modem. Nah, pengertian modulator adalah suatu rangkaian berfungsi melakukan proses modulasi, yaitu proses penumpangan. Nah, data pada frekuensi gelombang pembawa atau karir signal ke sinyal informasi atau pesan agar bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu seperti media kabel atau udara, biasanya berupa gelombang sinus. Yang kedua ada kartu suara atau sound card. Nah, ini pengertiannya perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Sound card ini dibagi menjadi 3, yaitu sound card on board, sound card off board, dan sound card eksternal.
Ada juga contoh perangkat keras atau hardware. Yang pertama itu CPU sebagai unit pengolah data, RAM tempat penyimpanan data sementara, hard drive media penyimpanan data semi permanen, mouse dan keyboard itu perangkat masukan, media yang digunakan untuk memasukkan data untuk diproses oleh CPU. Ada juga monitor sebagai alat penampil output atau keluaran yang dihasilkan oleh CPU. Ada juga speaker sebagai alat. Nah, masuk ke materi kedua yaitu software. Nah, software atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan perangkat lunak, yaitu perangkat yang berupa aplikasi atau program yang dibuat oleh programmer yang dapat beroperasi atau menjalankan suatu perintah. Software juga dapat dikatakan penggerak atau pengontrol hardware perangkat keras untuk difungsikan sebagaimana fungsinya. Fungsi software itu ada 3 juga, yaitu berfungsi sebagai sistem operasi atau sistem pendukung, berfungsi untuk mengatur atau mengontrol hardware, dan juga berfungsi sebagai penerjemah setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Selanjutnya ada jenis-jenis software. Yang pertama itu software aplikasi. Nah, software aplikasi ini adalah software yang dibuat untuk tujuan atau kepentingan spesifik. Contohnya Notepad untuk text editor, Winamp untuk memutar file audio dan sebagainya. Nah, yang kedua itu software system. Nah, software system ini adalah software yang menjadi tempat semua software aplikasi berjalan. Contohnya adalah Microsoft Windows, Linux, macOS, dan sebagainya. Yang terakhir ada contoh perangkat lunak atau software. Nah, perangkat lunak aplikasi-aplikasi software seperti pengolah kata, lembar, tabel, hitung, dan lain-lain. Sistem operasi operating system misalnya Windows dan Linux. Perkakas pengembangan perangkat lunak atau software development tool seperti kompilator untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Pascal dan bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu bahasa rakitan. Ada juga pengendali perangkat keras atau device driver yaitu penghubung antara perangkat keras, pembantu, dan komputer adalah software yang banyak dipakai di swalayan dan juga sekolah yaitu penggunaan barcode scanner pada aplikasi database lainnya. Ada juga perangkat lunak menetap atau firmware seperti yang dipasang dalam jam tangan digital dan pengendali jarak jauh. Ada juga perangkat lunak bebas atau free libre software dan perangkat lunak sumber terbuka open source software. Ada juga perangkat lunak gratis freeware, perangkat lunak uji coba atau shareware atau trialware. Ada juga yang terakhir itu perangkat lunak browser atau malware reference. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian